Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fatir Basri dari kelas 10I. Untuk sesi geologi kali ini, kita akan membahas tentang siklus pembentukan batuan. Untuk siklus pembentukan batuan pertama kali dikemukakan oleh James Hutton, seorang ahli geologi abad ke-18 yang mendirikan ilmu geologi modern. Untuk siklus pembentukan batuan, kita bagi berdasarkan 3 jenis batuan. Yang pertama ada siklus pembentukan batuan beku. Batuan beku terbentuk dari pendinginan atau kristalisasi magma. Magma merupakan batuan-batuan cair yang terletak di dalam kamar magma di bawah permukaan bumi yang bersuhu sangat tinggi. Namun, proses pembentukan ini akan berbeda berdasarkan batuan yang dihasilkannya. Untuk batuan beku itu sendiri, yang pertama ada di batuan beku dalam atau batuan fluotik. Batuan fluotik yang terbentuk karena pembekuan yang terjadi di dalam dapur magma secara perlahan-lahan, sehingga tubuh batuan terdiri dari kristal-kristal besar. Contohnya ada batu granit, batu perodit, dan batu gabbro. Terus setelah batuan beku dalam, ada juga batuan beku gang atau korok yang proses pembentukannya terjadi pada celah-celah antar lapisan dalam kulit bumi yang terjadi pada korok atau gang dari gunung berapi, dan proses pembekuan ini terjadi secara cepat sehingga di samping kristal besar terdapat juga kristal kecil yang terbentuk, dan contoh dari batuan ini adalah batu granit, porfir. Kemudian yang terakhir adalah proses pembentukan batuan beku luar atau batuan lelehan yang proses terjadinya melalui semburan lava cair pijar dari gunung berapi, dan pembekuan ini tidak hanya terjadi di sekitar kawah gunung api saja, namun juga terjadi akibat pengaruh dari udara di sekitar, dan proses pembekuan ini berlangsung singkat dan hampir tidak mengandung kristal pada batunya. Contohnya adalah batu basal. Jenis batuan yang terbentuk yang kedua adalah batuan sedimen yang terbentuk dari batuan beku serta zat padat lainnya yang kemudian mengalami sedimen atau pengendapan di tempat tertentu, dan berdasarkan tempat pengendapannya, batuan sedimen dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada batuan sedimen terestrial. Batuan sedimen terestrial adalah batuan sedimen yang proses pengendapannya berlangsung di darat, misalnya batu plase, pasir, dan bereksi. Terus yang kedua adalah batuan sedimen marin, yaitu batuan sedimen yang proses pengendapannya berlangsung di laut, misalnya batuan gemping dan batuan garam. Selanjutnya ada batuan sedimen fluvial, yaitu batuan sedimen yang proses pengendapannya berlangsung di sungai, misalnya batu lempung. Terus ada batuan sedimen glasial, adalah batuan sedimen yang proses pengendapannya berlangsung di daerah es atau daerah yang bersalju, misalnya batu morena. Dan yang terakhir adalah batuan metamorf atau batuan malihan, adalah batuan beku atau batuan sedimen yang mengalami perubahan akibat pengaruh fisik dalam jangka waktu yang lama. Dan batuan metamorf berdasarkan jenis pembentukannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada batuan metamorf kontak, dan batuan metamorf kontak adalah batuan yang berubah karena pengaruh suhu yang sangat tinggi, dan suhu yang sangat tinggi biasa disebabkan karena terletaknya dekat dengan magma antara lain di sekitar batu instruksi, contohnya batu balotit. Dan kedua adalah batuan metamorf dinamo atau biasa disebut batuan metamorf kinetis, yaitu batuan metamorf yang berubah karena pengaruh tekanan yang sangat tinggi dan dalam jangka waktu yang lama, yang dihasilkan tenaga endogen. Contohnya ada batu asbak peumatolisis, yaitu batuan metamorf yang terbentuk dari gas-gas dengan suhu yang sangat tinggi yang berasal dari magma. Kemudian gas tersebut diberi tekanan dari dalam bumi sampai terbentuknya batuan metamorf ini. Contohnya adalah batuan kuarsa dengan gas fluorium yang berubah menjadi topas. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.